Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Oktavian Madianda dari Sarjana Terapan Gizi semester 5. Di sini saya akan membahas tentang keamanan pangan, karena keamanan pangan merupakan salah satu syarat penting yang harus ada pada makanan yang akan kita konsumsi. Nah, makanan yang kita konsumsi harus berkualitas dan aman dikonsumsi. Itu bisa berasal dari pasar modern dan pasar tradisional. Di era ini banyak sekali pengolahan bahan makanan tambahan yang telah beredar karena kecanggihan teknologi dan pengetahuan yang tambah maju ini. Semakin banyak bahan makanan yang menambah cita rasa pada makanan itu. Misal kita makan bakso, terus rasanya kayak itu aja, biar rasanya tambah mantap itu kayak gimana. Nah, muncullah si saus ini muncul buat tambahin cita rasa yang ada di bakso itu. Nah, bahkan pelengkap si saus itu tuh digemari manusia dari sambal sampai makan roti, kalau makan bakso nyari saus. Karena dia tuh mampu meningkatkan cita rasanya bakso yang udah enak jadi semakin enak. Nah, untuk meningkatkan kualitas produk itu juga perlu bersaing. Kayak makanan agar bersaing di pasaran itu perlu tambahin warna, rasa, pengawet, penyedap rasa, aroma, terus antioksidan, pengental, pemanis. Nah, pewarna pada makanan dasarnya itu adalah agar menarik konsumen. Kamu lihat saus, kalau yang warnanya merah pucat kayak ini nggak merah pucat gitu kan. Kalau merah merona kayak aku merah merona gitu. Terus ini kan, setelah itu kayak jadi warnanya bagus, aromanya enak nih, sih nggak mungkin kita bakal nolak kan. Nah, itu kayak biar tambah laku itu biar ditambah warna, aroma itu kan yang tadi aku sebutin. Nah, namun sebagian dari mereka juga menyalahgunakan nih warna, udah ada nih pewarna makanan, tapi mereka pakai warna yang tidak mendapatkan izin dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahkan sampai mereka pakai pewarna sintetis yang biasanya digunakan buat tekstil. Bayangin, kalian makan saus yang warnanya merah merona itu dari pewarna tekstil kan. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi rodamin B dalam saus sambal yang beredar di pasaran. Nah, pemerintah Indonesia melalui peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 239 garing Menkes garing per garing 5 garing 1985 menetapkan 30 zat pewarna berbahaya. Nah, salah satunya itu rodamin B. Ini tuh rodamin B itu salah satu zat pewarna berupa serbuk kristal berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau serta mudah larut dalam larutan warna. Kan tadi kita lihat aroma nih, dia aromanya udah dapet nih dari sausnya, dia cuma mau ningkatin warnanya kan. Kita tahu nggak gitu kan, kita mesti sulit nih buat mendeteksi bahwa saus itu tuh ada rodamin B-nya nggak sih. Nah, di sini aku akan bahas nih nanti. Nah, kayak warna merahnya tuh terang, dan kayak kita mesti lihatnya dari warna kan. Kalau warnanya nggak terang aku nggak suka gitu kan. Nah, terang, nah berfluoresan digunakan sebagai bahan pewarna. Si rodamin B itu pewarna tekstil, pewarna cat, kertas atau pakaian. Bayangin aja kalian makan. Nah, sifat karsogenik tersebut disebabkan oleh unsur N+ atau natrium dan Cl klorin yang terkandung pada rodamin B yang bersifat sangat reaktif dan berbahaya. Berbahaya sih rodamin B ini.
rodamin B berbahaya. Nah, pengaruh buruknya si rodamin B ini bagi kesehatan kita dapat menurunkan iritasi pada saluran pernafasan. Kulit kita yang hanya mulai jadi iritasi gara-gara kita makan saus. Mata kita, saluran pencernaan. Nah, penemukan rodamin B juga di dalam hati akan menyebabkan gangguan fungsi hati berupa kanker hati dan tumor hati. Cuman gara-gara si saus nih kita sakit gitu kan. Nah, salah satu metode buat ngetahuin si saus ini ada rodamin B-nya nggak sih, itu adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dideteksi berdasarkan terikatnya warna rodamin B pada benang wol yang tidak tercuci air. Nah, buat yang sampelnya kita gunain berjumlah 12 sampel saus sambal yang diperoleh dari 3 pasar tradisional dan 3 pasar modern. Nah, kemudian dilakukan deteksi terhadap ada tidaknya rodamin B ini. Nah, alat dan bahannya yang digunakan batang pengaduk, beker gelas, cawan penguap, penangas air, gelas ukur, timbangan, kompor listrik, corong, kertas saring, benang wol. Tidak lupa kan tadi kita metodenya dengan cara dicelupkan dengan benang wol. Apakah itu nempel apa tidak? Terus ada apa lagi ya? Baku rodamin B, etanol 96%, H4OH, klorofil, amonia 2%, etanol 70%, asam asetat 10%, benang wol, aquades, dan tidak lupa sampel sausnya yang akan kita cek. Nah, analisis kualitatif dilaksanakan cara benang wol dididihkan nih di dalam aquadesnya nih. Karena aku nggak punya beker gelas ini, anggap aja ini aquades, ini kompornya nih. Aquadesnya ini dididihin dulu, lalu benang wolnya dicemplungin. Tahu nggak punya benang-benangan, maaf ya. Terus habis itu dikeringkan, lalu dicuci dengan kloroform nih. Ini contohnya benang ya, benang nih dicuci sama kloroform. Nah, habis itu dibilas dengan aquades dan dikeringkan lagi. Nah, sampelnya tadi si saus contohnya ini saus lah ya, ini saus. Nah, si saus itu ditimbang nih pakai timbangan. Punya contoh timbangan lah, inilah contohnya pura-pura timbangan ya. Ditimbang 10 gram, kemudian dipanaskan selama 10 menit. Anggap aja ini kompornya nih, panasnya 10 menit. 10 menit isi itu dilarutin sama amonia 2% dalam etanol 70%. Nah, selama kurang lebih 30 menit, kemudian disaring. Nah, habis disaring, fitrat diuapkan di atas penangas air. Tadi fitratnya yang habis kita saring itu dipanaskan di atas air. Kok di atas air? Di atas api, maksudnya di atas air. Nah, residunya sisa kayak setelah dia menguap itu kan ada kayak nempel-nempel. Nah, itu residunya dilarutkan dalam 10 ml air yang mengandung asam. Nah, 10 asam itu yang mengandung asam itu ada 10 ml air dicampur dengan 5 ml asam asetat 10%. Nah, setelah itu benang wolnya dimasukkan ke dalam larutan asam dan didihkan hingga 10 menit. Benang wolnya diangkat setelah 10 menit udah didih, diangkat, zat warna akan mewarnai benang wol. Benang wol dicuci air. Terus setelah itu analisis dilakukan dan melihat warna merah pada benang wol setelah dicuci dengan air mengalir. Hasil positif ditandai dengan warna, kalau positif itu warnanya merah, tidak dapat dicuci tuh merahnya itu tuh dicuci nggak luntur gitu, tetap merah. Nah, dari hasil tadi beberapa sampel yang kita ambil di pasar tradisional ada positif
mengandung rodamin B, ditunjukkan dengan perubahan warna pada benang wol. Setelah itu hasil analisis juga dibandingkan dengan kontrol positif dan kontrol negatif. Sampel yang positif mengandung rodamin B menunjukkan perubahan warna yang sama seperti kontrol positif. Nah, identifikasi rodamin B pada saus sambal dengan menggunakan metode deteksi warna yang terkait pada benang wol berdasarkan prinsip penarikan zat warna dari sampel ke dalam wol bebas lemak dan suasana asam. Dengan mempanas selanjutnya akan terjadi pelarutan warna oleh satu basa. Nah, mekanisme kok bisa terikat nih si rodamin B ini ke benang wol kayak aku terikat sama kamu. Nah, itu disebabkan karena benang wol itu tersusun atas ikatan peptida yang di dalamnya terdapat ikatan sistina. Nah, asam gluterat, lisin asam aspartik, dan arginin. Rodamin B dapat melewati lapisan kutikula melalui perombakan sistem menjadi satu asam. Sistem tersebut melalui pemecahan ikatan SS sistina dalam satuan asam. Nah, terbentuknya ikatan tersebut menyebabkan masuknya rodamin B ke dalam benang wol. Dengan demikian, terserap pada benang wol tidak dapat dicuci oleh air. Nah, jadi warnanya tadi tuh nyerap di benang wolnya gitu loh, dan itu nggak bisa dicuci gitu loh. Nah, terikatnya rodamin B pada benang inilah yang menjadi prinsip analisis kualitatif pada penelitian ini. Nah, untuk saran nih untuk menjaga kesehatan tubuh kita harus mencari bahan makanan yang kualitasnya tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Nah, tips nyari saus yang bebas rodamin B dan layak konsumsi ialah yang pertama, kita harus memperhatikan keterangan kemasan dengan melihat apakah produk ini tuh, contohnya apa ya, saus beda. Contoh ini nih, di sini ini anggap aja saus. Ini saus, di sini ada nggak sih BPOM-nya, ada nggak sih logo departemen kesehatannya. Nah, yang kedua, memperhatikan warnanya. Warnanya kita juga harus perhatiin, merahnya mencolok banget enggak, pucat banget apa enggak, kita juga lihat kan. Nah, yang terakhir, kita jangan lupa memperhatikan tekstur dan aroma. Tapi tadi rodamin nggak beraroma, jadi kita lihatnya dari warna saus, dan kita juga harus bisa nebak nih, masa kita bisa beli saus nih, kita lihat dari bahan bakunya aja mahal nih ya, kita bisa beli saus dengan dapat banyak tapi harga murah. Nah, itu perlu dicurigai nih, itu dari bahannya itu berkualitas apa enggak dibikinnya, terus warnanya gimana, kita nggak tahu. Jadi kita pilihlah saus yang ada BPOM-nya dan label kesehatan dari Departemen Kesehatan.